Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Seperti yang kita bisa di sini, dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 0,73%. Dengan total market cap mencapai di 3,17 triliun US dollars, dan untuk Bitcoin dominance terjadi peningkatan sebesar 0,19% ya. Nah, untuk BTC sendiri kita bisa lihat di sini ya, sayangnya 96.433 gagal dipertahankan dan Bitcoin daily close di bawah dari struktur support tersebut ya. Nah, tetapi good newsnya apa? Good newsnya Bitcoin berhasil mantul di atas dari 95.581 ya. Artinya ini mulai menjadi support dan ini supportnya masih dibilang cukup baru ya, terbentuk di tanggal 18 dan 19 Februari kemarin. Nah, jadi udah 2 kali di retest dan 2 kali berhasil menahan sebagai support ya. That's the good news, tapi ya lagi-lagi ini kita jadi kayak ngulang PR rasanya ya. Kemarin di tanggal 19, 20 udah mulai terjadi rally ya. Mulai terbentuk rally, mulai ada harapan higher high, tapi kebanting gara-gara Bybit kena hack ya. Ini juga nanti ada hubungan sama news di belakang ya. Nah, udah gara-gara Bybit kena hack, drop, and then ya kayak ngulang lagi begitu. Dan yang sedikit menyebalkannya adalah EMA20 mulai menjadi resisten gitu. Tadinya kan di reclaim nih. Nah, sekarang jadi resisten lagi ya. Jadi ya walaupun good newsnya masih nahan sebagai support, tapi PR-nya masih banyak begitu ya. Bahkan PR yang kemarin udah kita buat malah kebuang gitu kasarnya, harus diulang lagi ya. Oke, itu kurang lebih untuk di daily-nya. Untuk di weekly-nya, kita bisa lihat di sini BSB sudah semakin mendekat. Sekarang ada di angka 92.233 sampai 90.277 ya. Nah, jadi ya mungkin ada benernya nih. Kemarin ada yang komen ya beberapa minggu lalu lah, bukan kemarin. Wah, ini kayaknya BTC merindukan BSB katanya. Ya ada mungkin ya. Sampai BSB-nya saking kangennya ngedeketin gitu ya. Ya, sekarang tinggal kita lihat aja apakah ini memang mereka sedang menunggu di sini ya. Duduk cantik, tunggu sampai BSB naik dan retest mungkin ya. Nah, tinggal kita lihat saat retest apakah dia akan mantul atau tidak. Ya, kalau mantul, wah ini mendekati kayak di 2016 ya, zaman-zaman itu. Dimana seringkali terjadi rally, udah gitu koreksi ke BSB. Ya, rally, koreksi ke BSB gitu. Nah, kita lihat apakah akan seperti di sini atau tidak ya. Kalau sampai iya, berarti lucu nih ya. Ini cycle kali ini tuh benar-benar kebagi-bagi segmennya ya. Segmen pertama lumayan mirip kayak 2016. Kita bisa di sini ya, ada kemiripannya. Rally balik ke BSB, rally balik ke BSB. Sangat mirip seperti di sini nih ya. Rally ke BSB, rally ke BSB ya. Nah, tetapi ya, waktu udah mulai masuk ke ini, mulai masuk ke bulan November 2023, mulai lebih mirip seperti di masa-masa 2020 sampai 2021, di mana dia nggak retest lagi ke BSB. Nah, kalau nggak retest ke BSB, sering kali terjadi satu efek yang gua bikin sendiri namanya nih ya. Efek malin kundang ya. Lupa sama ibunya, lupa sama BSB ya, sombong nih, harusnya pulang kampung, nggak pulang kampung, naik aja sendiri. Nah, udah gini dikutuk jadi batu berapa lama nih, jebol. Wah, ya bearish ya. Nah, jadi ya mungkin sekarang si BTC sedikit trauma mungkin ya, nggak mau jadi malin kundang, mungkin dia mau retest dulu BSB. Ya bisa-bisa aja karena sekarang BSB sudah semakin mendekat ya. Oke, itu aja sih mungkin ya untuk Bitcoin. Overall masih oke, tapi ya kayak tadi gue bilang ya, jadi kayak ngulang PR. Next Ethereum, untuk Ethereum kita bisa di sini dia malah lebih subur ya, dia lebih subur, dia berhasil mantul di angka 2744 walaupun masih ke reject oleh 2828,4 gitu ya. Nah, ini juga berarti ada setup futures ya, tapi nantilah itu kita bahas di belakang. Sekarang kita lebih fokus dulu ke makronya ya. Next, DXY. Untuk DXY melemah ya. Hari ini DXY melemah dengan lumayan ya. Kita lihat apakah dia akan daily close di bawah dari 106,375 atau tidak. Dan selanjutnya Bitcoin dominance. Bitcoin dominance mulai ada rally lagi nih, mulai ada rally dan apakah dia akan retest 61,19 sebagai resisten atau tidak nih, kita lihat ya. Kalau ke reject terus ada possibility bisa lanjut membuat lower low
Gitu ya. Untuk balance sheet coba kita cek apakah ada perubahan atau tidak, dan jawabannya adalah belum ya, masih terus turun begitu. Jadi ya makanya kenapa gue udah ngomong sampai doer mungkin ya, ngingetin bahwa oke, ini balance sheet mulai naik tapi hati-hati, jangan berpikir ini udah pasti QE, kita tunggu lagi statement dari the Feds ya, kita tunggu peningkatannya lagi biar lebih meyakinkan ya. Dan akhirnya benar kan, tidak ada statement lagi dan malah turun lagi. Ini terjadi seperti di Agustus kemarin ya, Agustus tahun kemarin lebih tepatnya ya. Nih, di mana? Sorry. Nah ini nih ya, tuh ada peningkatan tuh, meningkat 0,03% ya. Nah ujung-ujungnya apa? Ternyata hanya fake out dan lanjut lagi turun begitu ya. Jadi ya kalau gua sih mungkin lebih apa ya, kalau sampai ada peningkatan lagi selanjutnya, ingat aja tunggu sampai the Feds ada FOMC atau ada speech dari Jerome Powell. Nah kita tunggu tuh statementnya seperti apa. Kalau statementnya lebih dovish begitu ya, mungkin kata-kata seperti inflasi sudah under control ya, udah mulai ngomongin stimulus, udah mulai ngomongin soal liquidity di market, udah mulai ngomong soal kita harus nge-restart market ya, kondisi ekonomi di US harus di jumpstart gitu. Nah kalau udah mulai kata-kata seperti itu keluar, possibility untuk QE semakin besar begitu. Nah tapi sebelum itu terjadi, kita jangan tebak-tebakan kapan akan altcoin season. Udah bosen kan kena bohong, kena janji manis dari para dukun yang teriak-teriak setiap kali BTCD koreksi, altcoin season ya. Ya harusnya sudah enak ya, karena gue pribadi pun ngelihatnya udah enak gitu. Wah, ada yang lagi yang tebak-tebakan ya. Tapi ujung-ujungnya orang-orang tebak-tebakan itu nggak tahu apa yang akan terjadi, namanya juga tebak-tebakan gitu. Tapi sama kayak anak kecil zaman dulu, lu tebak-tebakan ngomongnya kayak pasti kan, enggak pasti ini begini, padahal dia nggak tahu gitu. Nah jadi ya tugas kita adalah menjadi filter bagi diri kita sendiri, jangan sampai mau kena lagi dengan janji manis para dukun gitu ya. Next news, untuk news ini berhubungan dengan Bybit ya, di mana CEO dari Bybit itu sempat memberikan suggestion untuk kasarnya itu Ethereum di rollback saat dia kemarin kena hack gitu, seperti 2016 ya. Banyak yang nggak tahu nih sebenarnya di 2016 itu Ethereum itu merollback blockchain mereka, walaupun lebih tepatnya kayak di rollback, tapi sebenarnya kalau mau ngomong technically speaking itu dia membuat hard fork ya. Jadi kalau ada yang penasaran, bang apa bedanya ETC sama ETH? Nah ETC ini yang klasik ini adalah the original Ethereum. Nah justru kalau Ethereum awal banget rilis tuh ini sebenarnya. Nah tapi di 2016 dia kena ini exploit DAO begitu ya. Jadi ada yang kehack dengan cukup besar ya, ada permasalahan mendasar di blockchainnya waktu itu. Nah makanya diputuskan untuk ada hard fork dan di sekarang ya ini Ethereum nomor 2 ini adalah hard fork dari ETC begitu, dengan dia merollback si blockchain itu sampai ke tanggal di mana dia itu belum kena hack DAO ya, atau lebih tepatnya DAO exploit lah disebutnya ya. Nah tetapi di sini salah satu tim dev dari Ethereum ya, namanya tadi siapa itu ya? Coba kita lihat ya. Namanya itu Tim Beiko ya. Tim Beiko menyatakan bahwa ini technically speaking berbeda begitu ya. Ini bukan ada kesalahan di blockchain-nya, tapi ini tuh kenapa bisa sampai kena dalam tanda kutip hack adalah karena si Lazarus Group ini membuat kayak satu transaksi yang sebenarnya tuh transaksi yang akan dia ambil duitnya, tapi dibuat terlihat seperti legit. Tapi secara technical speakingnya nggak ada permasalahan. Cuma si Bybitnya aja kayak kasarnya kena tipu begitu ya. Nah jadi menurut si tim Beiko ini nggak bisa kita main dibalikin lagi seperti 2016. Beda kasusnya. Kalau di 2016 itu ada permasalahan tertentu nih di si blockchainnya, ada exploit yang bisa exploit gitu ya. Ada kayak kelemahan yang bisa dieksploit oleh para miners di masa itu ya. Nah, kali ini berbeda. Ini kesalahan hanya dari di Bybitnya saja. Begitu. Dan kalau sama ini dibalikin, ya kacau juga. Ini kan zaman 2016 tuh Ethereum baru sekali ya, baru banget ada.
Jadi ya sebenarnya masih nggak terlalu apa ya, secara resiko jauh lebih kecil dibandingkan sekarang. Which is Ethereum udah kayak mau 10 tahun, udah mau 1 dekade kan. Nah jadi ya kemungkinan besar tidak akan dilakukan begitu. Dan para pemegang ETH pun kemungkinan besar nggak mau melakukan itu. Itu karena implikasinya buruk juga sih kalau bisa sampai di rollback lagi gitu ya. Oke, next economic calendar ini hari Senin sesuai dengan pembahasan kemarin ya. Belum ada apa-apa. Jadi untuk hari ini kita bisa lebih fokus ke technical analysis, tetapi besok sampai Jumat full ya, selalu ada bintang 3 setiap harinya ya. Oke, itu sih kurang lebih makronya untuk hari ini. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100 ribu rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini kondisinya itu untuk posisi futures ya cukup unik. Kenapa? Karena terjadi retest di support dan resisten ya. Nah, tapi untuk setupnya sebenarnya ya kita harus tunggu dulu ya untuk yang posisi short karena belum terjadi daily close. So for now untuk Bitcoin setupnya hanya posisi long saja. Apabila terjadi retest kedua di angka 95.591 kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 96.433. Nah, kalau besok daily close-nya masih di bawah dari 96.433 kita bisa limit posisi short ya, tapi entar lah tuh kita update lagi besok lah ya. Sekarang fokus di long dulu aja. Target TP-nya di angka 96.433 ya. Oke, untuk posisi spot ada di angka 95.591, 91.906 yang sebenarnya sekarang juga confluence dengan BSB ya. Ya, dekat-dekat sama BSB, dan juga 89.851 yang dekat juga sama BSB bawah gitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk setup di Bitcoin. Next kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini posisi short kita sudah mendekati target TP ya. Retest 1, retest 2 di angka 2.828,4. Nah, posisi short kita makin turun nih ya. Target TP kita itu di angka 2.744 ya. Nah, untuk sekarang harga running sih udah lumayan, udah 2,3%. Kalau kena target TP nyaris 3%. Asik ya. Oke, itu untuk setup posisi shortnya. Nah, berbeda dengan si BTC, kemarin untuk si Ethereum ini retest di resisten dan di support di hari yang sama. Nah, jadi kalau sampai kena target TP kita di angka 2.744,5, kita bisa langsung buka posisi long lagi. Nah, posisi long kita ini target TP-nya tinggal kita balik saja logikanya di angka 2.828,4 tempat kita buka posisi short. Ya paling idealnya sih gini ya, posisi short kita kena target TP, udah gitu mantul lagi ke atas, profit lagi ya, double profit. Ya itu ya belakangan ini
udah lumayan jarang terjadi, tapi ya kalau gue pribadi sudah pernah ngerasain sendiri berapa kali setup seperti itu berhasil ya. Tapi kita lihat aja ya, jangan serakah. Kalau sampai ada setupnya, ada keluar SOP-nya ya silakan dibuka, gitu aja ya. Oke, posisi spot ada di angka 2744,5, MA20 dan 2619,6 ya. Oke, sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, gua ingin ada sedikit wejangan lagi untuk para newbies begitu ya. Kalau gua perhatiin para newbies itu antara dua. Kalau gua perhatiin antara dua lah. Yang satu cenderung mau belajar, atau yang kedua ya seperti biasa lah ya. Bang, ini bakal ngepam nggak bang? Ini bakal ngedam nggak bang? Ya. Nah itu nggak tahu kenapa selalu distinct seperti itu. Ya, yang mau belajar sama yang apa yang bakal ngepam nih? Apa yang bakal bikin gue cepet kaya? Nah tentunya buat yang pengen belajar sih itu udah bagus ya. Itu artinya apa namanya, saat lu pengen belajar lu ada ketertarikan begitu. Nah lu nggak bisa masuk ke dalam satu industri apapun ya, bahkan bukan cuma urusan investasi kripto ya, tapi urusan bisnis apapun lu nggak bisa masuk ke dalamnya tanpa ada ketidaktertarikan sama sekali gitu. Kalau lu tidak ada ketertarikan sama sekali dengan industri itu, wah susah. Oh gue pokoknya pengen gue cuma pengen cuan aja dari sini, tapi gue nggak mau ngerti, nggak mau tahu, nggak bisa kayak begitu. Ya, lu nggak harus cinta, lu nggak harus suka banget, tapi lu harus ada ketertarikan. Kalau lu nggak ada ketertarikan ya susah, begitu ya. Coba kita gini deh, kita kasih analogi seperti ini ya. Misalkan lu ada temen lu nih, dia itu punya bisnis celana dalam gitu misalkan. Aduh, lu nggak tertarik celana dalam nih. Nah, jadi lu tanya ke temen lu, bro, gimana sih bro, lu bisa kaya dari jualan celana dalam? Oh, jadi teknisnya gini nih bro, bla 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 bla. Wah, harus ngambil dari China, harus begini, harus begitu, harus ambil berapa banyak, modal sekian, bla 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 bla. Terus tiba-tiba temen bilang, aduh pusing ya bro, udah deh bro, gue nggak mau tahu deh bro, gue pokoknya pengen tiba-tiba kaya aja dari ini, kayak lu, gimana caranya? Ya ini caranya, ya caranya nggak bisa simpel begini-begini, nggak bisa lah, nggak coba-coba, gue pengen lebih simpel aja, ujung-ujungnya apa? Ketipu. Kenapa? Karena dia tidak ada ketertarikan, tidak mau belajar, pengen cuma cuan doang, begitu. Ya, nggak bisa di industri apapun. Ya, industri apapun ya, mau dari kuliner, mau dari hospitality, mau dari ya literally everything itu perlu namanya apa, ketertarikan lu gitu. Lu nggak bisa cuma sekedar ya pokoknya gue pengen cuan, ya gue nggak peduli, gue nggak mau tahu teknisnya. Gue masukin duit besok jadi ganda gitu, nggak bisa ya. Jadi buat lo para newbies yang berpikir kripto ini adalah mesin ATM lu, hati-hati, kebalik, lo yang akan ditarik duitnya sama market begitu. Tapi buat lo yang mau belajar, ya ayo let's go ya. Percaya atau enggak, orang-orang yang justru mikirin dulu resiko, mikirin dulu teknisnya, mikirin dulu mindsetnya, itu akan lebih profit dibandingin orang cuma mikirin cuan. Begitu ya. Oke, dan mungkin satu lagi juga untuk para newbies, karena gue perhatiin ya makin banyak yang baru, makin banyak yang masih belum pernah komen, pertama kali komen gitu ya. Nah jadi gue ingatkan lagi 3 golden rules buat lo yang sudah senior di TCI, udah lumayan lama pasti udah hafal, tapi nggak apa-apa, gue terus ingatkan untuk para newbies aja begitu ya. 3 golden rules: jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Ini 3 hal yang terdengar simpel, yang terdengar semua orang bisa lakukan, tapi banyak sekali yang nggak bisa, begitu ya. Jadi coba itu dulu deh, 3 hal itu dilakuin dulu. Kalau sudah benar-benar dilakuin, barulah fokus ke TA, fundamental dan seterusnya, begitu ya. Dan yang terakhir kita tutup dengan salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai. Jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.